Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, kali ini kita akan reaksi review ya sekolah dasar ataupun sekolah kebangsaan ya, sekolah apa namanya ya guys, kalau di Malaysia gitu kan, sekolah rendah lah seperti itu ya guys ya, yang mana kita akan melihat sekolah rendah yang ada di Malaysia dan juga kita akan melihat sekolah rendah yang ada di Indonesia. Tapi ini sesuai pengalaman saya ya guys ya, sesuai sekolah saya, dan juga istilahnya mungkin ada sekolah-sekolah yang mungkin memprihatinkan juga di Indonesia. Nah, saya membuat video ini supaya lebih terbuka lagi lah kenapa pendidikan itu penting dan fasilitas pendidikan itu sangat penting untuk anak-anak kita. Jadi ini bukti bahwasannya Malaysia itu sangat-sangat mementingkan pendidikan dibandingkan yang lainnya seperti itu ya guys ya. Demi istilahnya generasi anak bangsa yang lebih bagus. Jadi jom kita simak videonya. Let's go. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkesempatan hari ini saya nak buat satu konten yang mana saya nak bawa korang, iaitu review sekolah rendah yang ada di Malaysia ni. Nak kata sekolah rendah tapi level dia punya taraf sekolah tu kita tengok macam dah level university. Kalau di tempat lain, kalau negara lain, tapi di Malaysia sekolah rendah dah level macam university. Wow, macam mana saya masukkan tu guys? gila. Jom kita tengok dan kita lihatlah, kita review sekolah yang ada di Malaysia ni. Ini sekolah rendah ya guys ya. Ini sekolah rendah. Oh my god. Sekolah rendah itu berarti SD lah seperti itu ya guys ya, sekolah dasar ya. Malaysia di KL. Masya Allah bangunannya aneh guys ya. Kenapa ya pemerintah Malaysia itu bisa investasi pendidikan sebesar ini, sedangkan di Indonesia malah investasi buat makanan bergizi guys ya. Kok bisa gitu sekolah jadi bagus seperti ini, kita sekolah masih bolong-bolong, kadang nggak ada alasnya itu. Aduh, kalau di kota bagus-bagus, kalau di Malaysia kita tengok mau di kampung pun bagus guys. Sekolah di kampung kita masih bocor-bocor ini, malah MBG. Aduh, sekolah beda banget. Kenapa nggak pendidikan dulu gitu? So, kita bangun 10.000 sekolah, 1 juta sekolah dengan gedung bagus. Ini budak-budak yang sekolah. Mantap kan? Bila orang ada olahraga ya. Tu untuk parking OKU. Kalau ada budak-budak yang bagus banget sih ini. Mak bapak dia boleh hantar masuk terus ke dalam ni guys. Dia ada khas untuk OKU nampak. Sekolah dasar loh, sekolah rendah loh. Bapak dia boleh parking kat sini lah untuk turunkan anak-anak dia yang pakai kursi roda tu. Macam ni nampak. Jadi sekolah ini adalah sekolah rendah ya. Ini bukan rendah loh. Di sini kalau bangunan kayak gini sekolahnya mahal guys. City. Kalau kita tengok macam ni lah level-level sekolah yang kebanyakan yang ada di Malaysia. Dekat ini ya guys ya, dekat Malaysia bagus-bagus ya. So, kita pergi. Pernah saya lihat dulu itu kontennya Bang Toha kalau nggak salah itu ya kan, Bang Toha itu yang ngeliatin sekolah gitu tapi di kampung itu aja bagus banget guys. Berarti pemerintah Malaysia memang sangat-sangat serius dalam pendidikan gitu. Lah kita ini apa nggak mau pemerintah melihat rakyatnya itu pintar gitu? Apa mau tetap dibodoh-bodohin gitu loh? Sudahlah. Ke bagian program pendidikan khas. Ini bagian untuk pendidikan khas. Bisa gitu ya guys, bagus gitu loh. Pendidikan khas ni biasanya dia akan letak gila keren banget di ground floor. Sebab senang ya, kadang kita tahu ya, dan kita tahu pintu masuk dia ada macam ni untuk yang menggunakan kursi roda. Ni tempat letak kasut dia. Itulah mewah kan. Keren sih. Sekolah di Malaysia ni sekolah rendah pun dah macam level-level universiti. Level university kalau ini. 1, 2, 3. Kalau masuk ground floor 3 lantai. Di sini adalah sini kalau swasta bagus-bagus guys, tapi kalau negeri ya biasa lah, tahu teman-teman. Ada yang bagus, ada yang bagus tuh bagus. Tapi kalau di sini tuh masih ada lah tergolong sekolah yang ya kayak gitu bangunannya. Kapan-kapan saya tunjukin deh teman-teman sekolah yang ada di sini gitu kan. Kalau sekolah swasta tuh bagus gitu. Kalau yang sekolah negeri ada beberapa. Jadi kalau di Malaysia kalau saya tengok ya guys ya, dari pengalaman saya tengok itu kan, orang-orang review sekolah ya kan, ada daripada apa namanya ya,
mbak-mbak yang istilahnya anaknya sekolah di sana, yang istilahnya di konten-konten biasa Mbak Yani dan lain sebagainya itu kan mereka istilahnya sekolahnya tingkat semua kayak gini ya guys ya. Sedangkan di sini tuh masih banyak ketimpangan gitu loh. Bagian pimpinan dia bentuk Gila, empat segi ya. bagus banget. 3 dan 4. Tengah-tengah ni Banyak kali lah. perhimpunan. Gila kalau ya kan. acara ke ataupun Mantap. latihan ke tengok dia orang ni petang guys, petang Langsung pukul tak berapa ni? terau. Sekarang pukul 5.30 Oh, budak sekolah dia orang ada latihan lah. Ni untuk latihan takraw. Jadi iya sepak kita takraw. nampak ya, sekolah dia sangat mantap sih, bersih, guys. rapi. Ini bahagian dewan dia. Dewan dia ada sediakan untuk minuman percuma untuk anak-anak sekolah. Dia ini adalah air tapis. Ada yang sekolah letak kuku, ada yang sekolah letak kuih. Ini public phone kalau untuk anak-anak kita Mantap nak sih. ibu bapa dia untuk dijemput balik ataupun apa-apa hal lah. Ada dispenser juga buat anak-anak minum gitu ya. Keren. Ada training apa? Rabi. Oh, rabi. Awak main rabi? Oh, yo. Dahsyat main rabi. Apa tuh rabi guys? Okey, ni padang yang pertama. Oh, yang ada di lapangannya dalam juga. sekolah. Dia ada 2 padang. Mantap. Sebelah sana ada 1 padang lagi. Itu padang yang paling besar lah. Ini bahagian bawah. Sana Wow. kalau ada untuk perjumpaan PIBG, Persatuan Ibu Bapa dan Guru. Di sini tempat dia. Dan depan tu ada pentas. Di sini kira macam dewan lah. Dewan dia terbuka, kiri dan kanan ni terbuka. Ada sekolah dia ada dewan khas. Tapi sekolah ni dia dewan dia di bawah sekolah ni. Dan itu pentas. Okey, kita pergi ke bahagian kantin dia. Ni bahagian kantin dia guys. Mungkin ada renovation saya rasa sebab ada tu untuk letak sampah, maksudnya batu-batu yang bekas renovation. Saya rasa ada renovation sekolah ni. Sebab tu ada benda ni. Itu tempat pembuangan sampah, ada khas. Ini adalah kantin dia. Oh, kantinnya besar, bagus juga. besar. Oh my Itulah god. saya kata sekolah rendah kat Malaysia. Belum kelasnya beda guys. Kantin di Nah, ini nih yang bikin bagus gitu loh. Kantin di sini kecil banget guys. Level-level macam universiti kalau kat luar negara. Iyalah. Malaysia je lah sekolah rendah. Kelas Tapi kebanyakan universitas sekolah di ini. Malaysia memang beginilah sekolah rendah ni. Kita tengok ni bahagian Gila. kantin. Nah ini nih kalau pemerintah betul-betul dana untuk pendidikan itu digunakan dengan baik. Kita dana pendidikan nggak tahu kemana 80 tahun guys ya. Utang tambah pendidikan nggak maju-maju. Aduh susah lah. Terus kapan anak bangsa menjadi pintar, terus menjadi Indonesia emas gitu kan? Kapan? Kalau istilahnya pendidikan saja masih banyak istilahnya sekolah-sekolah yang bocor, masih banyak yang sekolah-sekolah ya siswanya takut kerobohan gitu. Aduh. Nampak Ngenes guys. Bagus banget tuh. Inilah sekolah kita sekolah Oke. anak-anak kita. Kerajaan kita buat memang betul-betul perfect. Terbaik, perfect Itu lah. tempat basuh tangan sih. Saya acungkan jempol buat pemerintah Malaysia tentang pendidikan ini. Wastafel juga keren guys. Karena ada Gila. kawasan rumah-rumah. Dia ada pagar. Jadi orang luar tak boleh masuk lah. Binatang-binatang dia tak boleh masuk. Ni pun ada rumah. Ni residensi Kalau sekarang, dulu orang buat kondo tapi sekarang ni kebanyakan residensi. Oke. Sana Sampah pun ada rapi, residensi juga. kemas. Sambil-sambil kita review, sambil-sambil tu kita jalan tengok Oke. apa yang ada dekat sekolah Wow. rendah yang ada di Malaysia. Dia ada juga tempat Beda banget sih budak-budak nak guys. duduk rehat-rehat makan. Aha. Sebab di situ kantin. Jadi dia orang boleh bawa makanan, dia orang duduk kat sini, ada Okey. payung, ada pokok, memang selesa lah kalau duduk Selesa, dekat sini betul. sambil ada payung kan di bawah pokok macam ni sejuk kalau rehat time-time ni. Tu budak-budak tengah training. Kita zoom sikit dia orang training tu. Mantap. Tadi katanya training rabi. Okey guys, kita review tandas. Tandas ini yang paling apa namanya ya guys ya, membuat kita tuh faham kalau sekolah itu bagus, itu lihat tandasnya. Saya dulu guys ya pengalaman itu aduh di Indonesia ini. Tandas tuh gak ada yang ngerawat guys. Gak tahu ya, memang gak ada petugasnya atau bagaimana gitu loh guys ya. Ya waktu dulu sih kalau saya istilahnya nggak ada jadwal untuk bersihin tandas, itu nggak ada jadwal dari kita gitu ataupun siswa gitu, yang ada istilahnya petugas, biasanya seperti itu sih guys ya. Jadi aduh banyak yang mampet ya kan, Budak sekolah. banyak yang rusak terus bau gitu. Wah bersih banget guys, ini kualitas sekolahnya memang bagus.
Bener kalau dibilang sekolah kebangsaan Malaysia itu keren gitu. Toiletnya duduk kayak gitu. Ada jongkok juga. Oh, mantap sih. Bersih terbaik, Bang. Sebab kita tahu tandas itu salah satu faktor juga ya untuk keselesaan anak-anak. Betul. Nah, itu siswa atau ada petugas? Kayaknya ada petugas sih, guys. Tandas di Malaysia ni kena Kalau bagus. Ini bilik olahraga. Oke, bilik olahraga sukan. Apa-apa semua ada kat situ. Oh, pagar lah, tak boleh nak naik atas. So kita review bawah ni je lah, insyaAllah nanti biar tak naik-naik lah, tak ada kejadian. Ada kunci tak bagi Iyalah. orang naik lah. Sebab ni kan atas ni kan kelas. Jadi ada macam-macam kan. Betul. Iyalah, ada komputer ke apa semua kan ada. Sebab ada bilik komputer. Betul. Kebanyakan komputer lah. Yang paling banyak lah di atas tingkat di setiap kelas kan. Ada projektor apa semua. Jadi itu keselamatan lah, dia tak nak bagi orang naik. Oh, ni maksudnya minyak-minyak masak yang sudah digunakan boleh letak kat sini untuk kita semula. Ini dia informasi penitia pendidikan Islam. Terbaik. Jadi di sini tempat kumpul-kumpul barang-barang yang dah terpakai lah. Ini ada poster-poster macam ni. Jom kita pergi dekat padang yang paling besar sekali. Okey. Untuk anak-anak kita sekolah rendah, diorang training. Kita nak tengok guys padangnya macam mana. Iri saya guys ya, sekolah saya dulu gak ada. Ini sekolahnya luas banget. Zikri, kawan-kawan, jom kita ikut bawah ni. Ni ada klinik ya. Setiap sekolah ada klinik. Kadang-kadang anak-anak ya ada. Kalau di sini juga ada sih. Ke klinik tu lah. Tapi gabung sama orang TU. Assalamualaikum. Haji yang jalan. Ada. Ni buka. Tapi tak apa, jangan naik atas lain. Bukan waktu sekolah. Maksudnya salah lah kita naik tanpa izin. Betul. Jadi kita review kat bawah ni je lah. Ni tempat letak kasut guys. Jom kita pergi tengok padang yang paling besar sekali. Okey, di sebelah sekolah rendah ni itu adalah sekolah tadika untuk ada tadika, ada. Okey. 5 ke 6 tahun lah. Ada boleh masuk tadika ni, nanti lepas tadika ni dia orang terus masuk ke sini. Okey, jom. Ini bahagian parking motor untuk guru-guru. Bagian parking motor dia. Kalau sekolah rendah memang kita tahulah tak ada budak pakai motor pun. Tapi di sana kan tertata gitu. Masa SD gak ada? Sekolah rendah di sini kelas 5, kelas 6 udah pakai motor. Tapi sekarang udah nggak boleh guys ya, udah nggak boleh. Kalau dulu tuh masih aja. Aduh, kadang agak gimana gitu loh guys ya. Sebenarnya bukan diperbolehkan, sebenarnya tidak boleh dari dulu sampai sekarang pun. Tapi ada aja orang tua yang nekat gitu. Dititipin ke kantin lah, dititipin ke tempat toko-toko kedai yang samping-samping tuh. Sekolah SMP itu masih ada juga yang pakai motor di sini guys. Untuk bagian sebelah ni lah. Padahal tuh kan demi keselamatan nggak boleh. Training track balapan ataupun untuk training bola sepak. Dan ini adalah kira macam mini stadium jugalah. Wah, sekolah rendah punya kayak gini, gila. Yang ada kat sini. Tu dia orang ada. Mahal ini mesti guys, atau free daripada kerajaan. Ada training bola sepak. Tak faham juga. Training baik guys. Lomba lari. Kok bisa gitu ya? Ramai budak-budak tengah training kat sini. Wow. Bisa ada kayak gini. Ini mewah ini sekolahnya guys. Sekolah rendah kelas universitas ini, gila kalau di sini. Tu ada dia tengah training bola sepak. Kat sini training. Tak tahu yang ni training mungkin apa, tapi yang ni dia orang training untuk lomba lari lah. Okey. Jadi lah petang kat tepi sekolah ni. Keren sih guys. Sekolah kita review tadi, sekolah rendah. Dan sekolah menengah dia dekat sebelah sana yang atap biru tu. Itu adalah sekolah menengah. Jadi tu sekolah menengah Sri Permaisuri dan yang ni sekolah rendah Sri Permaisuri. Jadi dia bersebelah-sebelah je. Dari mereka yang habis sekolah rendah dekat sini ada di sini kayak gini sekolah guys. menengah sini. Wow. Dia tengah training bola ni kat sini. Weh, seru nih, seru nontonin bocil-bocil main bola, bocah-bocah. Memang cukup kanak-kanak. Okey. Sini tempat penonton.
untuk tengok. Oh, dia latihan untuk naik atas tangga tuh. Oh, ada fotografernya juga tuh guys, mantap. Memang meriah Padang ni kalau petang-petang kalau tak hujan lah, kalau cerah. Wah, keren. Cuaca pun sekarang cerah. So kita dah jalan dari hujung ke hujung guys, daripada hujung ni dah habis. Dah olahraga sampai tuh. hujung sana kan, yang tu sana sekolah rendah. So kita patah balik ke sekolah rendah sana. Oke, mantap guys. Dan latihan yang orang buat setiap petang, ada yang latihan bola sepak, latihan lomba lari. Jadi Padang ni memang banyak guna. Ni ada lontar lembing. Betul. Memang meriah lah kalau petang-petang dekat sini. Macam-macam aktiviti ada untuk anak-anak kita. Jadi saya rasa sekolah di Malaysia ni, itulah saya kata, walaupun dia sekolah rendah, sekolah menengah, tapi dia punya level tu, kemudahan yang ada tu, kita tengok dah selevel macam universiti. Kalau di luar negara, kalau universiti yang ada di Malaysia ni lagi banyak, lagi bagus. Ini baru saya review tentang sekolah rendah dan kawasan Padang yang ada dekat sekolah rendah ni. Hai. Training apa? Training olahraga. Olahraga. Tu dia orang pun training juga tu. Alright guys, gila. Sekolah rendah tapi ya kan sekelas university. Kalian mau tahu gitu loh guys ya, sekolah rendah yang ada di Indonesia ya seperti ini nih guys ya. Sekolah SD di Solo. Nah, ada beberapa SD di Solo itu ya guys ya, SD negeri kalau di Solo itu. Nah, SD negeri gimana? Nah, bangunannya seperti ini guys. Nah, bangunannya tuh banyak yang seperti ini ya, bangunan-bangunan lama. Bisa kelihatan gak sih? Kok gak bisa ini ya guys? Gimana nih guys? Nah, seperti ini. Ada bangunan yang bagus, ada ya kan? Nah, bangunan-bangunan yang bagus, cuman istilahnya rata-rata seperti ini Mas Yan. Jadi dana pendidikan kita itu belum maksimal banget gitu ya kan. Nah, ini kalau swasta kayak gini ya guys ya. Kalau swasta kayak gitu. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi bisa dikatakan saya mengalami sendiri sih. SD saya itu ya kan, SD saya itu ya guys ya, itu enggak sebagus itu gitu loh guys ya. Coba kita cari SD saya. Nah, ini SD saya guys. Aduh, sorry. Nah, ini nih guys ya. Ini, nah seperti ini. Coba kita Google Map aja ya guys ya. Nah, ini guys sekolah saya ya guys ya. Nah, seperti ini bangunannya ya guys ya. Nah, seperti ini sekolah SD saya. Sampai sekarang tetap seperti ini ya guys. Jadi pembangunan ini udah lumayan bagus, ini udah dibangun. Dulu itu lebih parah lagi. Dulu ini yang di sini itu udah kayak mau mau roboh gitu loh guys, yang ini ya guys ya. Nah, kelas saya dulu di sini nih. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi bangunannya seperti itu, dan di sini ada buat main-main gitu, nggak terlalu luas gitu kalau menurut saya. Dan di belakang sekolah ini ada lapangan, tapi lapangannya nggak semewah di sana gitu. Nah, itu bedanya ketika istilahnya ya guys ya, dana pendidikan digunakan dengan baik, maka akan tercipta ruangan sekolah ataupun bangunan sekolah yang bagus gitu, seperti di Malaysia. Sedangkan kita ini dapat bantuan dari pemerintah pun bangunannya masih seperti ini saja karena tidak maksimal gitu. Malah sekarang istilahnya digunakan untuk MBG. Aduh, gimana dong. Nah, kayak gini ya, ini masjid ya. Nah, seperti ini jalannya ya guys ya. Dan ini sekolahnya, saya biasa di kantin ini. Nah, teman-teman mau lihat sekolah ini ya guys ya, SMP saya. Nah, ini di sini guys ya. Nah, bangunannya udah berubah juga di sini. Dan ya kayak gini. Nah, lapangannya juga gabung sama yang SD tadi. Nah, lapangannya tuh nggak bisa kita akses juga kalau dari Google Map ini ya guys ya. Nah, seperti itu, dan di dalamnya ini ada tempat tapi tidak bisa buat apa-apa gitu loh. Maksudnya ya kalau dulu masih kayak rumput-rumput, kalau sekarang udah bagus kayak gini ya guys ya. Nah, ini dulu ini bangunan baru, ini kelas baru seperti itu. Nah, ini dulu belum ada pagar, sekarang sudah ada pagarnya, Masya Allah.
Jadi seperti itu ya guys ya, Masya Allah tabarakallah. Itu saya cerita pengalaman aja gitu kan. Nah kalau mau lihat yang bagus, ada juga di Indonesia tuh yang bagus-bagus banyak. Tapi ya guys ya, di kampung-kampung itu ya sekedar cukup untuk bangunan-bangunan sekolahnya dan kadang masih bocor. Tapi kalau teman-teman lihat lagi di sosial media ya guys ya, banyak kampung-kampung yang tidak terjamah ya kan, ataupun bisa dikatakan sekolah-sekolah yang masih sangat-sangat memprihatinkan gitu loh guys ya. Nah, contohnya sekolah SD yang ada di Indonesia, di sini kita boleh tengok ya guys ya, apa namanya ya guys ya, di apa namanya di TikTok ataupun di mana-mana mereka masih ya seperti ini, pakai jembatan seperti ini, sekolahnya seperti ini. Coba teman-teman lihat ya, sekolahnya tuh masih seperti ini gitu loh guys. Ini di Indonesia, bendera Indonesia gitu loh guys ya. Dan ini pemerintah harusnya melihat ini semua gitu. Kan kasihan gitu loh guys ya. Oke lah di perkotaan kayak gitu kan, ya kan. Nah, kalau saya dilihat dulu ya kan peresmian apa namanya sekolah Indonesia yang ada di Malaysia, itu aja udah bagus banget meskipun di lahan kelapa sawit, dekat dengan kelapa sawit ataupun di perkampungan banget pelosok, tapi bagus gitu bangunannya. Lah ini masih pakai bambu guys. Kan susah guys ya. Kenapa pemerintah nggak melihat ke pendidikan, malah melihat ke MBG? Sudahlah guys ya, itu dulu videonya. Terima kasih. Gimana menurut teman-teman, komen aja di bawah. Saya pamit undur diri. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.